Oke, selamat siang semua. Jadi kita akan melanjutkan materi minggu ini. Sebelum kita melanjutkan ke materi minggu ini, saya mau membahas dulu dari minggu ke-10 kemarin, latihan 17. Saya ambil contoh satu dari teman kalian. Step awalnya yang pertama, dia menyiapkan dulu icon universitasnya. Kalian mau pakai icon yang mana gitu ya. Nah, dia pakai icon yang school, nggak apa-apa. Lalu dia buat ini ya, buat GeoJSON-nya dulu. Sekarang kita coba lihat GeoJSON-nya isinya adalah oke, yang pertama ada link. Ini mungkin link universitasnya. Lalu universitas sendiri, field universitas itu adalah nama universitasnya. Lalu gambar. Nah, kemarin saya bilang kalau ini adalah foto universitas bisa dibuat dengan menyesuaikan dengan ID-nya. Jadi misalnya di sini kita punya field ID 1, lalu kita menyiapkan foto gitu ya, 1.jpg dan lain-lain. Nah, cuman teman kalian ini pakainya link. Nah, ini juga boleh. Jadi mungkin biar nggak terlalu berat nanti pada saat mengumpulkan ini juga nggak apa-apa. Jadi mungkin pada saat dia ngeklik fotonya, dia akan ngeload dari link static.republica ini. Itu nggak apa-apa. Lalu ada alamat dan ya koordinat X sama Y-nya. Oke. Setelah itu teman kalian tinggal memasukkannya ke dalam kelompok layer. Lalu jangan lupa juga di atas kita tambahkan dengan checkbox-nya untuk visible dan visible-nya. Nah, ini dia buat fungsi yang sama, ubah layer vector. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, dia false-kan dulu semuanya, lalu setelah itu baru dibuat visible mana yang sedang tercek atau enggak tercentang seperti itu ya. Kita coba jalankan ya teman kalian. Nah, hasilnya seperti ini. Pada saat diklik, nah ini sudah sesuai dengan yang saya minta. Jadi sebelah kiri ada foto, lalu ada nama universitas, ada webnya. Kalau diklik, dia lari ke web yang kita klik. Ini Ubaya contohnya. Seperti itu. Nah, kalau teman kalian untuk di single kliknya, dia punya fungsi info universitas, info univ. Nah, dia buatnya seperti ini ya, table. Nah, dia buat rapi seperti ini. Cuma seperti yang saya bilang di minggu yang lalu, ada cara juga yang lebih fleksibel lagi. Kalau misalkan datanya terlalu kompleks atau enggak harus terlalu banyak yang didesain di dalam pop-up, kita bisa pakai namanya Ajax. Seperti itu. Nah, itu tadi kita bahas sedikit dari latihan yang 17. Selanjutnya kita akan masuk ke materi baru, yaitu WKT atau singkatan dari Well Known Text. Nah, ini adalah sebuah teks standar yang mempresentasikan sebuah geometri untuk open layer. Jadi ini contohnya ya, ada point, ada line string, lalu ada polygon. Contoh ini adalah sebuah string. Jadi string itu misalnya kita simpannya di database, kita simpan seperti ini, lalu kita implementasikan dalam WKT di OpenLayer, dia akan berbentuk point. Lalu misalkan ada line string, lalu dalam kurung xy, xy lagi, dia akan menggabungkan poin ke satu, kedua, dan ketiga hingga menjadi garis ya, line string. Nah, kalau polygon itu diawali dengan tulisan kata-kata polygon, lalu koordinat-koordinat yang akan disambungkan. Itu nanti akan otomatis koordinat terakhir akan sambung juga dengan koordinat yang pertama. Seperti itu. Lalu ada juga yang polygon dalam polygon. Nah, itu berarti dalam kurungnya 2. Ini kalau kalian perhatikan ini polygon pertama, lalu ada koma, lalu polygon kedua. Seperti itu. Nah, biar nggak bingung, coba kita langsung ke praktek. Yang kita langsung masuk ke latihan 18, yaitu kita rename dulu latihan dari latihan paling sederhana, lalu kita coba tambahkan script ini ya. Kalau dari saya coba copy dari latihan 6, latihan paling sederhana, kita copy menjadi latihan 18. Nah, latihan 18, jangan lupa juga namanya diganti yang di atas. Latihan 18, lalu kita coba dulu apakah sudah bisa diakses. Nah, ini ya, jadi latihan paling sederhana saya coba pakai yang ini, yang cuma ada layer Bing sama OSM-nya. Nah, selanjutnya kita coba kopikan dulu ya dari sini, nanti sekalian saya jelaskan.
Kita copy di dalam scriptnya, di bawahnya, di atasnya layar aja. Nah, di sini kita paste, dirapikan dulu sedikit. Nah, jadi yang pertama kita punya variabel format. Nah, format ini isinya adalah format WKT tadi. Nah, fungsi WKT tadi itu untuk membaca tadi poin, lalu line string dan polygon yang kita simpan dalam bentuk string. String itu tulisan seperti ini ya, tahu ya. Nah, dan yang perlu diingat adalah ini yang pertama adalah X, lalu yang kedua adalah Y. Dan pemisahnya antara X dan Y itu hanya spasi. Pemisahnya spasi ya. Nah, karena masih banyak yang salah, jadi dipisahnya pakai koma. Itu bukan. Kalau yang WKT, dia hanya pemisahnya adalah spasi. Koma itu, kalau kita lihat di sini ya, itu hanya adalah pemisah antara koordinat yang satu dan yang kedua. Nah, ini ya. Ini 3510 ini anggapannya koordinat XY, 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 seperti itu. Jadi kalau kalian berkasih koma, X, Y, dia akan error. Jadi yang dibaca ingat ya, pemisahnya adalah spasi. Nah, lalu ada juga feature yaitu untuk membaca, untuk menampung WKT-nya di dalam feature. Kalau misalkan kita seperti yang GeoJSON, itu kan untuk membaca isi GeoJSON-nya. Nah, ini kita untuk menampung feature dari string yang kita simpan tadi. Contohnya poin. Nah, kalau kita sudah punya bentar ya, ini saya sambil benahi sedikit. Nah, misalnya, ini gini, sorry. Nah, gini. Jadi setelah kita nyimpan dalam feature, dia manggil format itu format WKT. Jadi dia dalam format WKT dia membaca poin WKT ini untuk direpresentasikan dengan data projection 4326. Gitu ya. Jadi dia akan mengkonvert itu sebagai titik koordinat. Nah, dia membaca ini juga ya poin. Jadi dia akan membaca itu sebagai poin. Setelah itu baru dibuat vektornya. Vektornya ini sebetulnya masuk di dalam kelompok layer. Nah, jadi kita punya layer vektor. Feature-nya dia membaca feature ini tadi. Nah, biar nggak bingung, coba yang di atas saya ganti ya. Jadi titik testing gitu ya. Lalu di sini juga kita tambahkan titik testing. Nah, kalau ini sudah sederhana ini aja. Lalu vektornya kita tambahkan di dalamnya kelompok layer di sini. Kita taruh di paling bawah biar dia muncul di paling atas. Ingat ya, karena urutannya layer kalau di sini yang di paling atas ini adalah menjadi layer yang di paling bawah. Bingung kan? Akan menjadi layer yang di paling dasar, gitu ya. Itu sudah dari minggu lalu saya jelaskan. Sudah kita tambahkan variabel vektor. Kalau kita coba refresh. Nah, dia akan muncul di tengah-tengah sini ya. Nah, ini adalah koordinat yang kita buat tadi. Nah, jika sudah muncul, ini kan masih polos ya. Kita coba tambahkan icon aja biar kelihatan. Saya ngopi dari latihan 15. Saya cari, ini ya, icon SMA Negeri. Atau kalian buat lagi juga boleh. Cuman biar cepat aja ya. Saya buat kelompok style. Nah, ini saya sudah punya icon SMA Negeri. Saya taruh aja di vektornya, kita buat style icon SMA Negeri. Nah, kalau sudah kita coba refresh. Nah, ini ya muncul ya. Nah, misalkan kalian mau buat 2 poin, jadi poinnya nggak mau cuma 1, bisa juga. Jadi yang pertama adalah kalian buat dulu array feature-nya untuk di sini ya. Ini kan titik testing. Nah, kita coba buat variabel di atasnya lagi, sebentar ya. Saya pisahkan dulu. Saya punya variabel array feature. Nah, kurung seperti ini, menandakan array. Nah, kalau sudah kita punya ini ya, yang pertama kita punya titik yang pertama. Nah, itu kita tampung juga di array feature yang ke-0, array ke-0 kita isi dengan titik testing dengan koordinat yang ini. Lalu kita buat lagi bawahnya
Misalnya koordinatnya beda ya, kita coba buka Google Maps. Kita coba di sembarang titik aja ya, misalkan biar kelihatan. Kita buatnya di Kenjeran. Kita ambil koordinatnya di Kenjeran, kita copy. Nah, kita masukkan ke titik kedua. Ingat ya, pemisahnya koordinat X dan Y hanya spasi. Nah, kalau sudah, ini nggak usah pakai variabel lagi. Jadi ceritanya gini ya, jadi saat ini sudah nge-build, isinya bahasa saya itu nge-build sudah menjadikan titik testing ini berisi poin ini, lalu saya tumpuk lagi dengan poin yang kedua, dengan catatan, yang pertama ini sudah ditampung dulu ke array feature yang ke 0. Nah, kalau sudah ditampung ke yang pertama, array ke 0, baru kita nge-build lagi yang kedua, lalu kita simpan di array ke 1. Seperti itu. Nah, jadi sekarang array feature ke 0 dan ke 1 sudah punya isi 2 poin dengan dua koordinat yang berbeda. Nah, kalau sudah, berarti nanti feature-nya kalian ganti, bukan titik testing lagi. Cuman kalian ganti langsung array feature. Nggak usah pakai kurung kurawal, kenapa? Karena ini sudah bentuknya sudah array. Jadi kalau sudah array, nggak perlu pakai kurung kurawal lagi. Nah, ini kita save. Kita coba refresh di sini. Nah, muncul ya titiknya 2 ya. Karena yang di load sama vektor itu adalah array feature yang sudah terisi dengan 2 titik yang berbeda. Itu. Coba kalian pahami dulu. Oke, jika kamu sudah paham, kita lanjut lagi. Kita masuk ke loopingnya. Nah, jadi bentuk array ini seperti ini tuh biasanya kita bisa juga manfaatin pada saat kita ngeload data dari database yang perlu looping. Nah, kita akan coba looping ini, lalu kita juga bisa memasukkan atribut-atribut ke dalam object feature sesuai dengan isi tabel database. Misalnya kita punya ID, kita punya nama, kita punya alamat dan lain-lain, kita bisa ngeset juga di sini. Nah, cara ngambilnya nanti sama seperti JSON kemarin. Jadi pada saat diklik kita ngecek dulu apakah ada feature itu, baru kita tampilkan. Nah, kita coba dulu ya. Pertama kalian copy aja latihan 18 tadi menjadi latihan 19. Ini maksudnya latihan 19. Kita coba copy latihan 18 jadi 19. Nama di paling atas jangan lupa diganti latihan 19. Oke. Nah, kalau sudah kita di bawahnya array feature 1 ini. Nah, kita coba buat loopingnya. Nah, bentar ya, kita copy aja. Kita copy. Saya rapikan sebentar. Nah, kalau ada karakter aneh kayak gini, hati-hati. Dirapikan juga. Nah, jadi kita coba looping ya. Kita coba buat 10 titik. Nah, kalau kalian copy gitu, jangan lupa feature ini kan kita pakai namanya beda ya dengan yang di slide. Kita pakai namanya array feature. Kita copy, kita paste di sini. Nah, kita pakai array feature. Nah, yang pertama kita looping 0 sampai dengan 9 ya. Ini kan kurang dari. Lalu kita punya titik X yang kita tambahkan dengan 0,01 di setiap loopingnya. Jadi nanti harapannya hasilnya adalah dia berjajar seperti ini karena X-nya bergeser 0,01. Nah, selanjutnya WKT ini sama aja seperti yang ini ya. Lalu kita masukkan koordinat X-nya. Nah, nanti ini hasilnya sama seperti ini pada saat di echo gitu ya. Kalau misalnya di PHP, di echo, misalnya di console log, isinya sama seperti ini. Jadi poin X-nya saja yang berubah, Y-nya tetap. Nah, lalu baru kita tampung di array feature yang tadi. Nah, yang di sini kita hapus dulu, kita matikan dulu, karena kita butuhnya mulai dari array ke 0. Nah, nanti hasilnya adalah dia mengisi array ke 0 dengan koordinat ini, lalu seterusnya dengan bertambah 0,01 sampai dengan indeks ke 9. Nah, hanya seperti ini aja. Lalu, di feature-nya ini, di titik testing ini, atau enggak di feature ini, kita juga bisa mengeset istilahnya ngeset feature. Jadi, kita bisa memberikan seolah-olah kalau misalnya di JSON tuh kita menambahkan field-nya. Jadi, kita bisa menambahkan dengan key field-nya info, isinya adalah ini bintang ke I gitu ya.
Kita coba save, kita refresh dulu. Latihan 19, jangan lupa diganti linknya. Nah, hasilnya seperti ini. Dia sudah berjejer ya, karena array-nya tadi sudah kita isi, lalu kita looping, X-nya bergeser sebanyak 0,01. Nah, lalu selanjutnya coba kalian copy script dari slide ketiga, biar punya pop-up gitu ya. Saya copy dulu codingannya yang pop-up ke dalam script ini. Saya skip aja ya. Nah, oke, jadi sudah saya tambahkan dari slide ketiga. Yang pertama, saya menambahkan stylenya, style pop-up. Lalu saya menambahkan div-nya, saya menambahkan rumah pop-up-nya. Lalu saya menampung juga di JavaScript-nya untuk variabel-variabel container, konten, closer, dan lain-lain. Lalu di bawahnya map, saya juga add overlay-nya, overlay yang pop-up tadi. Lalu saya juga menambahkan single click. Nah, saya ngopi tadi dari info univ ya. Ini coba kita ganti dulu biar nggak bingung. Info point gitu ya. Nah, jadi nanti di setiap info point-nya diklik, kita akan ngecek apakah dia punya feature namanya, kalau kita tadi kan ngesetnya info ya, ini adalah key-nya, apakah punya info, if-nya kita ganti info, jika ada dia akan menampilkan, kontennya akan menampilkan feature get info-nya. Kita coba refresh, kalau kita klik, nah ini bintang ke 0, ini bintang ke 1, ke 2, ke 3 gitu ya. Kalau misalkan kalian ganti namanya di sini, misalkan apa ya, gini aja, saya tambahkan lagi key-nya misalkan keterangan gitu ya. Keterangan, saya kasih kata-katanya ini urutan ke i-nya kan 0, saya tambahkan 1 dulu. Nah, setelah itu baru kita, berarti sekarang kita sudah punya feature key dengan info dan keterangan. Nah, nanti pada saat diklik saya maunya feature get info lalu dibatasi sama misalkan apa ya, plus gitu ya, jangan plus, sama dengan aja dengan feature get keterangan. Nah, jadinya nanti dia akan nge-get variabel info dan ditambah dengan keterangan. Kita coba save, refresh. Nah, ini bintang kedua tapi ini urutannya ketiga, jadi indeks kedua tapi urutannya ketiga, seperti itu ya. Jadi kita bisa banyak memberikan feature di dalam sini. Kita bisa buat banyak sesuai dengan yang kita mau. Misalnya kita ada database, kita bisa kasih misalkan nama, alamat, foto, ID gitu ya, dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya, oke, jadi jika yang tadi ini sudah berhasil, sekarang kita akan mencoba mengambil titik XY-nya. Kita akan coba mengambil titik XY-nya dari database. Nah, pertama-tama seperti biasa kita copy dulu dari latihan 19 menjadi latihan 20. Kita copy latihan 19 jadi latihan 20. Jangan lupa di rename judulnya. Nah, keuntungannya ini dalam menyimpan data peta dalam database adalah datanya pastinya fleksibel gitu ya. Kenapa kok nggak dari GeoJSON? Karena kalau misalkan seperti yang saya bilang kemarin, jika ada perubahan database, itu kita tidak perlu susah-susah mengenerate GeoJSON lagi, tapi bisa langsung ngambil datanya dari database. Sekali lagi, konsep ini hanya berlaku untuk data yang sering berubah. Kalau misalnya seperti data yang jarang berubah seperti batas kelurahan, lalu kelurahan dan lain-lain, itu lebih bagusnya menggunakan GeoJSON. Oke, jadi yang pertama kita sudah copy menjadi latihan 20 di PHP. Sekarang kita akan merestore dulu database-nya. Ada reklama.sql yang nanti saya upload juga. Jadi kita buka MySQL. Di PHP MyAdmin-nya kalian masing-masing. Oke, kalian coba buat database baru. Kita buat database baru namanya reklama. Nah, kalau sudah punya database baru reklama, sekarang kita import reklama SQL yang kita buat tadi.
Nah ini ya, oh sorry, yang sudah saya share maksudnya. Reklama.sql, kita import. Nah kalau sudah berhasil, kita lihat ada tabel reklame juga. Kita buka tabel reklame. Nah isinya ini ya, ada lokasi, detail lokasi, poin X, poin Y, lalu statusnya 1, 2, 0 gitu ya. Nanti kita coba lihat artinya apa. Yang pasti kita sekarang untuk menampilkan poin X-nya dulu. Nah, caranya adalah kita buka dulu koneksi. Nah, pertama kita buka dulu ya koneksinya. Kita copy ini. Nah, kita copy. Nah, kalau saya tuh biasanya ngoding PHP di paling atas untuk buka koneksinya ya. Untuk buka koneksi itu saya biasanya di paling atas. Nah, ini kalau misalnya ada error kayak gini, kita lihat petiknya ada yang salah, kita ganti dulu yang sesuai. Lalu kita ganti namanya jadi reklame. Nah, kita sudah punya database reklame, kita sudah buka, sudah buat koneksinya. Nah, sekarang selanjutnya kita manggil dulu query-nya. Kita copy dulu ya query yang di sini. Kita taruh di mana? Kita scroll dulu ke bawah. Kita taruhnya di setelah looping ini aja. Atau enggak, di loopingnya kita hapus saja ya. Kan kita sudah buat di latihan 19. Loopingnya kita hapus dulu. Kita buka PHP. Buka tag PHP. Lalu kita paste di sini. Nah, jangan lupa ya tutup PHP-nya. Jadi saya manggil select bintang from reklame. Kita copy dulu query-nya, kita tes dulu di sini ya. Di PHP MyAdmin ada di tab SQL. Kita coba paste query-nya, ngetes apa query-nya sudah berjalan. Nah, oke, sudah berjalan. Nah, selanjutnya, nah ini ya, ini tutup gini ya. Dia manggil query ini, lalu kita looping. Pada saat kita looping, kita tutup PHP, lalu kita buka PHP. Nah, kalau seperti ini kita bisa ngoding di tengah-tengahnya sini. Di tengah-tengah sini menggunakan bahasa JavaScript seperti biasa. Nah, kita copy juga dari sini. Dari yang latihan 19 kita copy dari loopingnya. Kita paste dari sini. Nah, kita ganti X ini menjadi point X yang dari database. Caranya kita buka PHP echo $r poinnya X ya, nama filenya X. Nah, kita copy paste. Lalu jangan lupa pemisahnya X dan Y adalah spasi. Spasi satu kali, paste lagi echo-nya. Bedanya kita sekarang ngetiknya poin Y. Nah, kita save dulu. Nah, refeature kita matiin dulu aja ya. Kita matiin dulu biar nggak bingung. Ini kita matiin juga. Kita sisakan WKT dan feature-nya aja. Saya rapikan sebentar. Nah, ini ya. Sudah kita save. Lalu kita refresh latihan 20. Nah, belum keluar apa-apa, kita klik kanan, view page source. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ya. Jadi dia akan membuat WKT dengan poin yang ada di database. Ini yang 1, 2, dan seterusnya sesuai dengan banyaknya poin di database. Nah, kita sudah berhasil ya, dapat XY-nya sudah benar, sudah terpisah dengan spasi. Baru kita coba setkan info-infonya sesuai yang diminta. Ini contohnya apa ya? Lokasi dan detail lokasi seperti itu ya. Kita buat infonya adalah kita buka PHP di dalamnya petik ya, bukan kayak gini ya. Bukan, karena nanti jadinya string tanpa petik error kalau di JavaScript. Jadi karena kita ngodingnya di JavaScript, tapi kita mau ngambil dari database, berarti tetap echo-nya di dalamnya petiknya JavaScript. $r lokasi, lalu dipisah dengan spasi, $r detail lokasi. Nah, kita coba cek dulu ya, namanya benar lokasi. Lokasi detail underscore lokasi. Oke, betul. Jadi kita punya feature ini. Lalu kita punya array feature, cuman bukan i sini ya. Ini adalah i-nya JavaScript, tapi kita butuhnya $i-nya PHP. Kenapa? Karena nanti yang melooping adalah $i-nya PHP. Kalau yang tadi ini kan dia menggunakan for-nya JavaScript juga.
Jadi memang yang kita ambil i-nya di dalam JavaScript. Kalau ini kan sudah bukan loopingnya JavaScript lagi, dia loopingnya pakai PHP. Nah, $i sama dengan 0, nilai awalnya default. Pada saat pertama kali ngeload looping, dia akan nulisnya yang pertama adalah 0, lalu dia harus bertambah tuh. Bertambahnya bukan di sini ya, bukan di sini, bukan $i plus bukan. Kenapa? Karena nanti pada saat dia pertama kali masuk looping ini langsung jadi 1, dan ini sudah langsung jadi 1. Lalu kalau misalnya array 0 yang nggak ada, dia akan error. Jadi $i plus-plusnya kita taruh di bawah. Jadi di pas dia sudah nempel 0, baru dia bertambah 1, 2, dan seterusnya. Oke, kita save. Kita coba refresh. Oh ya, ini sebelumnya kan sudah kita tempel di array di vektor ya, di layer vektor ya. Jadi harusnya sudah tidak perlu berubah-ubah apa lagi, cuman ininya aja. Kita refresh harusnya sudah banyak poinnya ya. Nah, ini poinnya tadi yang poin latihan 19 cuman berjejer beberapa titik bergaris. Nah, ini poin-poinnya sudah tampil sesuai dengan koordinat yang ada di database. Nah, ini kalau misalnya kita klik, nah ini ada di Jalan Dharma detail lokasinya sebentar ya. Detail lokasi. Kita coba lihat detail lokasi. Iya benar. Coba kita klik poin yang lain. Oh, masih undefined sebentar. Detail lokasi. Detail lokasi kita coba lihat. Lokasi betul. Oke, jadi salah, sorry ya. Jadi yang di bawah pada saat di single klik yang ditampilkan hanyalah infonya aja. Dia nggak punya feature keterangan, jadinya undefined. Jadi kita hapus saja. Kita hapus. Nah, gini aja. Jadi yang kita tampilkan fitur info aja karena sudah kita set di lokasi dan detail lokasinya dalam satu feature, dalam satu field. Kita coba refresh lagi. Nah, ini ya. Ini jalannya, lalu ini detail lokasinya. Kapas Kerampung Plaza. Oke. Setelah itu sudah tampil dari database. Sekarang kita coba menampilkan misalkan apa ya, field status. Oh, sudah juga. Nah, kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Nah, kita sudah berhasil ya. Bedanya kita cuma beda logo aja. Oke, latihan 21. Dalam tabel reklame terdapat field status. Oke, yang status tadi ya. 0 masih berlaku, warna hijau, warna kuning, warna merah. Oke, dia maunya stylenya warna hijau, warna kuning, warna merah. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ikonnya. Ikonnya terserah aja ya. Jadi saya buat style ikonnya ada style icon hijau. Lalu apa tadi ya? Hijau, kuning, merah. Oke. Hijau, kuning, merah. Ikonnya terserah aja ya, yang penting warnanya hijau gitu ya. Kita coba yang hijau, ada exhibition, oke lah. Kita copy namanya exhibition. Kuning kita cari lagi. Nah, law ini juga boleh. Untuk kita icon kuning, lalu icon merah kita pakai yang merah merona. Elektronik aja lah ya. Elektronik. Jangan dilihat namanya, kita cuma perlu warnanya aja ya. Nah oke. Jadi pada saat statusnya 0 dia warna hijau, 1 kuning, 2 merah. Ada beberapa cara ya. Yang pertama kita langsung if-nya di stylenya, atau enggak yang kedua kita buat beberapa vektor. Yang pertama ini vektor hijau, lalu kita punya vektor kuning, lalu kita punya vektor merah. Kelebihannya dipisah seperti ini. Vektornya adalah nanti kalau misalkan pada saat kita membuat visible sama invisible-nya itu bisa mudah. Ini sebenarnya itu cara pertama. Cara kedua kita buat fungsi stylenya, lalu kita baca feature-nya. Jadi kita buat feature status. If statusnya 0, yang kita return stylenya warna apa kayak gitu.
Cuma nanti pada saat visible invisible terlalu susah. Jadi kita buat pisah gini aja ya, nggak apa-apa. Hijau, kuning, merah. Lalu stylenya juga style icon hijau, kuning, dan merah. Lalu jangan lupa yang di atas juga kita buat ray-nya juga berbeda ya. Kita buatnya array. Oh, sorry. Ini harusnya jadi latihan 21 ya. Gak apa-apa, kita copy dulu. Kita paste jadikan latihan 21. Nah, yang di sini kita Ctrl Z dulu biar gak rusak jadinya. Nah, kita save. Ini kayaknya bisa benar ya. Kita coba refresh. Oke, benar. Sekarang kita coba ganti ke latihan 21. Masih error, masih belum selesai tadi. Kita kembali ke latihan 21. Tadi sampai mana ya? Oh iya, buat array feature-nya dulu. Sorry. Nah, kita buat array feature-nya hijau, array feature kuning, array feature merah. Nah, kalau sudah, ini saya hapus saja ya, karena sudah nggak dipakai juga. Nah, seperti ini baru, terus lalu jangan lupa $i-nya, $ ini akan menjadi nomor indeksnya ya. Jadi kita juga perlu 3 juga. Karena kalau jadi 1 nanti akan error. Kenapa? Karena nanti misalkan indeks ke-0 sudah di warna hijau, indeks ke-1 ke merah, lalu indeks ke-3 ke kuning. Nah, itu di error. Kenapa? Karena nanti vektornya beda-beda tapi kok indeksnya loncat-loncat. Nah, itu yang bikin hijau, kuning, merah. Nah, lalu kita coba beri kasih if di dalamnya PHP ya. Di sebelum tag tutup ini masih pakai bahasa PHP. If jika $r status sama-sama dengan 0, dia masih berlaku kan? Kita tangan aja masih berlaku. Lalu kita copy else statusnya 1 tadi proses habis ini aja kita copy. Nah, lalu yang kedua adalah warna kuning. Yang ketiga berarti sudah habis. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan hijau berarti kita buatnya di paling di atasnya sini. Jadi if-nya kita cut dulu, kita cut taruh di bawah sini aja ya. Di bawah. Jadi setelah dia nge-build poinnya, baru kita if kan. Jika if itu warna hijau, berarti kita akan nempelkan ini. Kita cut, kita taruh sini, tutup PHP, buka PHP lagi. Array feature hijau, lalu $i-nya hijau. Nampung feature ini tetap sama nggak apa-apa karena ini kan hanya untuk kasarannya itu hanya penampung sementara aja. Lalu yang menampung itu sebenarnya adalah di array-nya. Kalau sudah gini baru dalamnya PHP kita tambahkan $i hijau plus. Ini ya, kita copy paste hijau jadi. Nah, jadi di sini paham ya. Jadi pertama kita buat penampungnya dulu yang nge-build menjadi koordinat. Lalu array feature hijau, lalu dan i hijaunya harus sendiri-sendiri sesuai dengan statusnya. Jadi saat dia hijau baru array hijaunya kalian plus seperti itu ya. Nggak boleh di luarnya else if else. Karena nanti nabrak. Nah, sudah berarti sekarang kita sudah punya array hijau, kuning dan merah yang sudah sesuai dengan statusnya. Kalau sudah kita juga sudah punya vektor-vektornya dengan ini belum ya, array feature-nya juga harus sesuai. Array feature hijau, kuning, dan merah. Jangan lupa juga di yang bawah sini
vektornya ditambahi, vektor hijau, vektor kuning, vektor merah. Save, kita refresh. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi yang kuning ini masih proses, merah sudah habis, hijau masih berlaku. Seperti ini. Lebih bagus lagi misalkan kita tambahkan ya. Kita tambahkan keterangan. Jadi kita tambah keterangannya. Jadi kita buat tambahannya di sini. Kita tambahkan keterangannya. Atau enggak ket aja ya. Ket masih berlaku. Lalu kalau misalkan dia proses, nah kita sudah menambahkan feature baru dengan ket dengan isian ini. Lah pada saat diklik, single klik, kita tinggal tambahkan aja plus BR gitu ya di bawahnya, feature get ket. Kita coba save lalu refresh. Nah ini ya, ini sudah habis. Kuning masih dalam proses perizinan, hijau masih berlaku. Nah ini. Nah kalau vektor sudah beda-beda gini, kalian bisa menambahkan visible invisible-nya di sini karena sudah beda vektor. Caranya sama seperti yang kemarin, seperti kecamatan, SMA, universitas dan lain-lain. Gitu ya. Sekian dulu. Oh iya, nanti saya juga share project akhir projectnya apa. Nanti saya juga buatkan video keterangannya, saya menjelaskan secara garis besarnya. Nanti saya upload juga ke ULS. Seperti itu. Terima kasih. Selamat siang.